Salam sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta. Kita berjumpa kembali dalam program bimbingan rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Tuhan boleh berikan kami waktu untuk kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah memberkati firman-Mu, agar biar Bapa ketika firman-Mu diperdengarkan, kami sama-sama diberkati, bahkan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta yang saya kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih buat kita renungkan bersama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta yang saya kasihi, tema perenungan kita pada hari ini adalah menjadi inisiator perdamaian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dunia yang kita tinggali saat ini penuh dengan berbagai macam perselisihan, pertikaian, peperangan, bahkan kekacauan. Kedamaian seolah-olah menjadi hal yang sangat langka untuk ditemui. Sehingga kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menjadi inisiator perdamaian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pertanyaan krusial buat kita adalah bagaimana caranya kita menjadi inisiator perdamaian? Hal inilah yang akan menjadi perenungan kita bersama pada kesempatan ini. Sahabat Bimas Kristen yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi inisiator perdamaian, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki kasih yang tulus. Inisiator perdamaian selalu menunjukkan kasih yang tulus kepada semua orang. Kasih bukan hanya bicara soal perasaan, tetapi bicara juga soal tindakan nyata dalam setiap kehidupan kita. Tindakan nyata itu bisa berupa kebaikan, kelembutan, dan juga kepedulian kita terhadap sesama. Kita diajak untuk mengasihi bukan hanya orang yang kita sukai. Kita diajak untuk mengasihi bukan hanya orang yang seiman dengan kita, tetapi kita juga diajak untuk mengasihi semua orang, yaitu orang yang tidak menyukai kita sekalipun. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita harus memberkati musuh-musuh kita. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi inisiator perdamaian, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah memiliki kasih yang tulus. Untuk menjadi inisiator perdamaian, hal yang kedua yang perlu kita miliki adalah kita harus hidup berdampingan dengan damai. Inisiator perdamaian selalu berusaha untuk hidup berdampingan dengan damai dengan semua orang.
Kita diajak untuk tidak membalas dendam. Bahkan kalau kita lihat di pembacaan Alkitab kita hari ini, di ayat yang ke-17 berkata bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi inisiator perdamaian harus selalu berusaha untuk hidup berdampingan dengan damai dengan semua orang. Jangan membalas dendam kepada orang lain. Jangan juga kembali membalas menyakiti orang yang menyakiti kita. Tetapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Kita diajarkan untuk tidak membenci orang lain, tetapi kita diajar untuk mengasihi mereka. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua untuk menjadi inisiator perdamaian, mari kita hidup berdampingan dengan damai dengan semua orang. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk menjadi inisiator perdamaian adalah mengusahakan perdamaian. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini, ayat yang ke-18-nya berkata bahwa seorang inisiator perdamaian selalu berusaha untuk mengusahakan perdamaian. Kita diajak untuk tidak menjadi provokator atau pemicu perselisihan, tetapi justru menjadi penengah dan menjadi pembawa damai. Kita harus selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan penuh dengan kasih. Untuk itu, sahabat Bimas Kristen yang saya kasihi, marilah kita menjadi inisiator perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Mari kita memulainya dengan menunjukkan kasih kita yang tulus kepada semua orang. Mari kita hidup berdampingan dengan damai dan kita berusaha untuk menciptakan perdamaian dengan semua orang. Marilah kita membangun perdamaian di lingkungan tempat tinggal kita, di gereja kita, di tempat kerja kita, dan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini, dan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Demikian perenungan singkat yang bisa saya bagikan buat kita pada kesempatan ini, dan kiranya Roh Kudus yang akan terus menerjemahkannya buat kita, sehingga kita juga dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang datang pada kami pada kesempatan ini. Tuhan mengajak kami untuk menjadi inisiator perdamaian di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik ini. Untuk itu Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan saya ajak semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share kepada orang yang kita kenal, agar biar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat buat semua orang. Salam.